Saudara yang kekasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judul khotbah saya pada hari ini adalah bergerak menuju musim yang baru. Sekali lagi, bergerak menuju musim yang baru. Saudara yang kekasih, di dalam kehidupan ini ada musim-musim, saudara ya, yang berganti-ganti datang dalam satu tahun. Saudara yang kekasih, musim itu berganti. Ya, dan ada seorang petani, contohnya ya, ada waktunya dia menanam dan ada waktunya dia menuai. Saudara, ada musim menuai, ya, ada musim dia menabur, dia menanam, ada musim juga dia menuai, ya. Saudara yang kekasih, sama dalam kehidupan kita juga ada begitu banyak musim yang terjadi, tetapi musim itu harus pergi dan berganti dengan musim yang baru. Nah, di dalam pergerakan kehidupan kerohanian kita juga, saudara yang kekasih, Tuhan mau membawa kita naik ke musim-musim yang berganti, ke level yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Kita nggak boleh start di level yang sama. Seperti seorang anak, dia pergi ke sekolah, saudara yang kekasih, dia tidak mau tetap tinggal di kelas yang sama. Misalnya seorang anak, waktu dia bersekolah di kelas 1 SD, ya, dia tidak mau tinggal di kelas 1, dia mau naik kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, ya. Saudara yang kekasih, kelas 6, sampai dia ke perguruan tinggi, sampai dia menamatkan di perguruan tinggi, dan dia pergi ke pekerjaan, ya, mencari pekerjaan, dapat pekerjaan, dan tidak berhenti sampai di situ, saudara yang kekasih. Di dalam pekerjaan juga tidak mau hanya start di level yang sama, tapi pengen pergi ke next level, level yang berikutnya. Firman Tuhan berkata, saudara yang kekasih, kita bukan turun, tetapi kita naik. Amin. Ya, jadi anak-anak Tuhan, kita harus tetap naik. Tidak stuck, tidak berhenti di level yang sama, tapi kita akan naik dan terus dan terus. Dan 2024 adalah tahun penuaian. Amin. Untuk itu benar-benar saudara kekasih, kita mempersiapkan hati kita. Bahkan ada orang-orang yang sudah mulai menuai, saudara kekasih, untuk menuai di 2024 ini. Haleluya. Dan tentunya saudara kekasih, ada banyak cita-cita, ada banyak kerinduan, ada banyak tujuan, ada banyak kehendak yang kepengen kita capai di 2024. Tetapi mari sama-sama kita mau meluruskan semuanya itu. Kita mau bergerak di musim yang baru, yaitu tujuan dan kehendak Allah yang akan terjadi di 2024 ini. Sehingga sungguh-sungguh waktu kita menuai, saudara kekasih, kita bukan menuai dengan sembarangan menuai, tapi kita menuai berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Haleluya. Untuk itu mari kita membuka firman Tuhan yang akan mendasari kita pada hari ini di Yesaya 43 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, untuk memasuki level atau kehidupan atau musim yang berubah atau musim yang berganti atau level up atau kita naik ke level berikutnya, saudara yang kekasih, saudara perlu beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk kita bisa masuk di musim yang baru ini. Ya, saudara yang kekasih, ada 4 hal, saudara, yang harus kita perhatikan di dalam kita memasuki musim yang baru, saudara yang kekasih. Hal yang pertama yang harus kita ingat, yaitu meninggalkan semua yang di belakang. Haleluya. Saudara yang kekasih, penting sekali di dalam kehidupan ini, supaya kita tidak menengok lagi apa yang ada di belakang. Karena banyak orang hidup di masa lalunya. Saudara, mungkin di masa lalu Anda pernah sukses, atau Anda juga di masa lalu pernah gagal. Saudara yang kekasih, ada banyak orang hidup di dalam masa lalunya, ya, masa lalu keberhasilan. Jadi kebanyakan memikirkan masa lalu, aduh saya berhasil, saya dulu orang yang sukses loh, pada waktu masa lalu, oh saya orangnya begini, saya orangnya begini. Sehingga dia sibuk memikirkan masa lalunya, dia hidup di masa lalunya, dan dia tidak bisa bergerak maju. Karena yang menjadi bayang-bayang dia adalah masa lalu, dan dia hidup di masa lalunya, sehingga dia tidak bisa melihat bahwa hidupnya itu bukan di masa lalunya, tapi hidupnya saat ini dan masa yang akan datang.
Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hidupnya terbuai oleh masa lalu dan kurang dalam pergerakan. Jadi tidak bergerak, hanya memikirkan hal-hal yang sudah lalu. Ya, khususnya untuk keberhasilan. Sama juga orang-orang yang gagal di masa lalu. Orang ini memikirkan hal-hal yang gagal terus di masa lalunya, sehingga membuatnya dia menjadi pesimis. Membuat dia tidak mau maju, membuat dia tidak mau bergerak, membuat dia tetap stay di dalam kehidupannya dia di masa lalu. Sudah, dia takut gagal, takut kalau apa yang dia inginkan tidak terjadi, takut kepada tantangan, takut kepada situasi, saudara yang kekasih. Nah, inilah orang-orang yang hidup di masa lalu. Orang-orang yang hidup di masa lalu, saudara yang kekasih, tidak akan mendapat apa-apa dalam hidupnya, bahkan akan merugikan dia. Bahkan orang-orang yang hidup di masa lalu, dia akan tetap stay dengan kehidupan yang sama, saudara yang kekasih. Sama di sini artinya, saudara yang kekasih, tidak ada pergerakan lagi. Artinya dia stuck, dia menjadi malas, saudara yang kekasih. Karena dia menganggap, aduh udahlah, percuma saya bergerak. Dia akan tetap stay di situasi yang sama. Ya, yang kemarin gagal, hari ini juga dia gagal. Kenapa? Orang gagal itu bukan karena orang melakukan sesuatu dulu baru dia nggak bisa disebut gagal. Orang gagal juga adalah orang yang malas. Orang gagal adalah orang yang pikirannya tidak maju, tidak mau berkembang. Orang yang tidak mengizinkan dirinya untuk bergerak maju atau pindah ke level yang berikutnya. Orang yang gagal, saudara yang kekasih, adalah orang yang tidak mau bergerak. Orang gagal adalah orang yang mau stay di dalam kehidupannya. Ya. Jadi gagal di sini bukan hanya yang tadi saya katakan, bukan hanya melakukan sesuatu dan akhirnya gagal, tidak bisa dilakukan, tapi orang gagal juga orang yang mau stay di dalam kehidupan masa lalunya dia. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk stay, untuk stuck di tempat yang sama, tetapi Tuhan mau mengajarkan kita untuk naik level, untuk pergi ke musim yang baru. Ada amin, saudara yang kekasih? Haleluya. Nah, ini penting sekali di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Nah, kalau kita lihat di Yesaya 43:18 dikatakan di situ firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Artinya kita harus meninggalkan semua apa yang ada di belakang kita. Ya, harus ditinggalkan. Ya, harus ditinggalkan. Paulus berkata bahwa aku melupakan semua apa yang ada di belakangku dan berlari-lari mencapai panggilan surgawi, mencapai tujuan Allah. Saudara yang kekasih, kalau kita belajar dari Rasul Paulus ini seorang tokoh yang luar biasa, saudara, di mana dia mempunyai karir yang sangat luar biasa, ya. Saudara, tetapi dia belajar meninggalkan itu semuanya karena itu sudah ada di belakang. Bahkan dia berkata, semuanya kuanggap sampah, ya. Jadi yang di belakang ini sudah tidak ada lagi, saudara kekasih, sudah berlalu, ya. Dan sesuatu yang sudah berlalu tidak akan datang kembali, ya. Sudah pergi, udah gone, udah nggak ada, udah zero, udah nol, ya. Yang ada saat ini adalah kehidupan yang baru, ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan gak mau juga kita tetap stuck, kita stay di tempat yang saat ini. Tapi Tuhan mau bawa kita untuk memasuki sesuatu yang luar biasa. Musim, ya, musim yang berganti atau naik level. Tuhan mau membawa kita kepada satu perubahan di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang pertama, saudara yang kekasih, ya. Yang kedua adalah belajar untuk meninggalkan kebiasaan yang mengikat, ya. Saudara yang kekasih, kalau kita lihat di dalam kehidupan ini, saudara yang kekasih, ya, ada banyak hal-hal yang mengikat kita, ya, yang mengikat kita, ya, yang membuat kita tidak bisa bergerak. Nah, sekarang dalam kehidupan kita ada ikatan-ikatan yang perlu kita lepaskan. Nah, ikatan-ikatan ini tentunya bukan ikatan-ikatan yang baik, tetapi ikatan-ikatan yang membuat kita merasa nyaman. Nah, ini bukan yang tadi, masa lalu. Tetapi ikatan-ikatan ini yang saat ini adalah ikatan yang membuat kita rasa nyaman. Ya udah, saya kayak gini aja. Saya tidak mau berkembang. Segini aja saya sudah puas. Ya, saudara yang kekasih, hal seperti ini tidak diajarkan oleh Tuhan. Ya, sama sekali tidak diajarkan oleh Tuhan.
Kita lihat, perhatikan ayat 19, coba dibuka sekali lagi ayat 19. Di sini kita lihat ayat 19, berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Haleluya. Ya, saudara, Tuhan sedang memperlihatkan ya sesuatu pertumbuhan ya, di mana ada masa depan di sana. Ya, bahkan dikatakan dia akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini berbicara sesuatu yang impossible, sesuatu yang tidak mungkin. Ini musim yang tidak mungkin kita masuki. Tetapi ada Tuhan di sana, ada amin, saudara kekasih. Untuk itu kita harus berani melepaskan segala ikatan-ikatan yang mengikat kita. Ikatannya apa, saudara kekasih? Ada orang yang tadi saya katakan pertama, dia merasa puas. Dia pikir udah deh, pencapaian dia udah oke hari ini. Ya, jadi saya oke-oke aja. Saya pelayanan menjadi singer, udah sampai di singer aja. Tidak mau jadi worship leader. Ini kalau dalam pelayanan ya. Atau orang pencapaiannya, ya udah saya di sel group, mimpinnya udah 2 orang, 3 orang, udah cukup. Yang penting namanya pemimpin sel. Ini orang sudah puas, saudara kekasih. Ini orang ini masih diikat. Atau ada orang di dalam karirnya, ya udah saya segini aja, yang penting kan udah bisa makan, udah bisa minum. Ada kelebihan dikit, ya udah seperti Yesus, tidak ada tempat untuk membaringkan kepalanya. Yesus aja miskin dulu. Saudara, jangan hati-hati kalau berbicara ya. Seperti itu. Yesus itu dia datang untuk memberi kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Amin. Berarti Yesus itu waktu dia hidup di dunia ini, dia penuh dengan kelimpahan. Ada amin. Haleluya. Buktinya, saudara kekasih, walaupun tidak ada makanan, 5 roti 2 ikan, dia sanggup memberi makan 5.000 orang. Bahkan itu 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bahkan ada sisa. Ini berbicara sesuatu yang limpah. Ada amin, saudara kekasih. Nah, saudara yang kekasih, orang-orang yang terikat kehidupannya dengan hal-hal yang membuat dia mau tetap stay di tempatnya, saudara kekasih, orang-orang ini tidak akan mengalami musim yang baru. Orang-orang ini tidak akan mengalami sesuatu yang lebih dari hidupnya. Ada orang-orang yang dia berkata demikian, saya ini passionnya ini nih, di bidang ini. Dan dia akan stay terus di bidang itu. Padahal Tuhan mau membuat sesuatu, ya. Tuhan itu Allah yang kreatif dan inovatif. Ada amin, saudara yang kekasih. Tuhan tidak mau kita stuck, saudara yang kekasih. Inovatif adalah memperkenalkan sesuatu yang baru agar kita bisa berkembang. Ada amin. Haleluya. Tuhan mau memperkenalkan sesuatu yang baru, saudara, kepada kita, sehingga kita bisa bergerak. Kreatif adalah menciptakan atau daya cipta. Dan Allah kita adalah Allah pencipta. Ada amin. Haleluya. Dia mau menciptakan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Firman Allah berkata, saudara kekasih, di Kejadian, pada waktu Allah berkata, jadilah, maka segala sesuatu itu jadi, pergi dan terlaksana. Nah, Allah kita mempunyai daya cipta, bahkan Allah pencipta. Amin. Haleluya. Dan tidak ada yang gagal di dalam dia. Waktu dia menciptakan, yang tidak ada menjadi ada. Bumi dan langit tidak ada. Tapi waktu dia berkata, jadilah langit dan bumi, maka langit dan bumi itu jadi. Jadilah cakrawala. Makanya, saudara yang kekasih, pada waktu Allah berkata-kata, firman-Nya akan pergi dan terlaksana. Tidak ada satupun yang gagal. Manusia bisa gagal, tapi Allah tidak pernah gagal. Haleluya. Saudara yang kekasih, jangan izinkan dirimu diikat oleh sesuatu sehingga Anda tidak bisa bergerak. Orang yang diikat tuh gak bisa bergerak. Kalau diikat hanya pakai benang, gampang putusinnya. Tapi kalau diikat pakai tali kapal, bisa bergerak gak? Gak bisa. Saudara, iblis mengikat kita pelan-pelan, ya, sampai akhirnya ke level yang namanya tali kapal. Tali kapal ini berbicara tali yang sangat besar, saudara yang kekasih, yang diikat oleh di kapal itu sehingga kapal itu tidak move, tidak bergerak, saudara. Nah, kita tuh diikat, ya, tanpa kita sadar, ya, terus menerus kehidupan kita. Kita berpikir, ya udah ini aja, ini aja, ini aja. Ini namanya terikat. Ini namanya tidak mengizinkan Allah yang inovatif dan kreatif bekerja di dalam hidupmu. Saudara yang kekasih, tahun penuaian, saudara yang kekasih, adalah kita pergi ke next level, ke next musim, ke musim yang berikutnya, musim yang baru. Saudara yang kekasih, ada banyak orang juga di keterikatan di sini. Ya, perhatikan.
Di keterikatan di sini, saudara, ada banyak orang merasa bahwa udah saya nggak bisa kalau hal yang itu. Saya bisanya yang ini aja. Jadi saya nggak mau mencoba. Saya nggak mau bergerak ke situ. Takutnya gagal. Saudara yang kekasih, ya bagus saudara. Kalau kita ada yang namanya passion, kita tahu, oh saya ini di sini. Saya ini orang teknik. Ya saya ini orang ekonom. Saya ini orang apa lagi? Ya politik. Saya nih ini, saya nih ini, itu. Ya, bisa saudara. Tapi kalau Tuhan membawamu ke musim yang baru, Tuhan mau Anda berkembang. Amin. Haleluya. Tidak stuck di situ. Saudara yang kekasih, sebagai seorang hamba Tuhan, ada banyak orang counseling dengan saya. Ya, ada banyak orang counseling dengan saya, dan saya bingung, saudara. Bingungnya seperti ini. Ada banyak orang yang counseling dengan saya, yang saya itu melihat itu bukan bidang saya. Saya ini orangnya, misalnya bidang saya sekolahnya aja dulu sebelum jadi pendeta, saya ekonomi, ya. Saya bachelor dari ekonomi, ya. Saya sarjana ekonomi, ya. Jadi saya kuliah di ekonomi, saudara yang kekasih. Jadi saya ini istilahnya tidak dipersiapkan jadi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta maksud saya. Semua kita hamba Tuhan, tapi bukan pendeta ya semuanya. Nah, tetapi pada waktu Tuhan memanggil saya, saudara yang kekasih, dan saya mulai belajar di kaki Tuhan, dan saya bisa lihat pengalaman-pengalaman yang baru yang Tuhan bawa. Bahkan Tuhan itu yang tadi saya katakan inovatif dan kreatif itu bekerja di dalam saya. Sehingga hal-hal yang baru Tuhan bawa ke saya. Sehingga saya bisa counseling orang kepada orang-orang yang saya lihat bukan diri saya lagi, saudara, yang bekerja di situ. Karena tiba-tiba saya ngerti, tiba-tiba saya tahu hal-hal yang bukan di bidang yang saya bilang saya punya. Saya tuh latar belakang yang ekonomi itu. Saya tidak lagi bergerak di situ. Saya tidak lagi bergerak dengan sekolah saya, pendidikan, latar belakang pendidikan sekolah saya. Tetapi saya bergerak dengan musim yang baru selalu di dalam Tuhan. Amin. Tuhan bawa ke hal-hal yang baru di dalam Tuhan. Sehingga saya bisa melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, saudara yang kekasih. Dan saya bisa berkata-kata kepada orang yang bisa minta nasihat kepada saya beri nasihat. Ada seorang engineer, dia minta nasihat, saudara. Kok saya bisa ya berkata-kata tentang engineering ini? Padahal saya sendiri gak ada knowledge tentang itu. Ada amin, saudara yang kekasih. Tapi Tuhan bisa bawa saya ke hal-hal yang baru di dalam Tuhan. Ada amin. Saudara, itulah sebabnya, mari jangan izinkan sesuatu mengikat dirimu, saudara yang kekasih. Lepaskan itu, izinkan Tuhan melepaskan itu. Kalau Anda tidak punya kekuatan untuk melepaskan itu, bilang sama Tuhan, Tuhan tolong lepaskan itu dalam hidup aku. Ada orang gak berani maju, tetap stuck. Ya, di situ dia tetap mengizinkan dirinya terikat, menakut-nakuti dia, saudara yang kekasih. Terikat itu orang yang takut, saudara, mencoba sesuatu yang baru. Saya yang kekasih, di dalam Tuhan, apa sih yang Tuhan gak bisa? All things are possible. Segala sesuatu itu mungkin di dalam Tuhan. Ada amin? Ya, bagimu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin. Kalau Anda berbicara tentang talenta, saudara, pada waktu Tuhan mempercayakan talenta, Tuhan mempercayakan ada 3 orang ya di sana dikasih contoh. Yang orang pertama dikasih 5 talenta, orang kedua dikasih 2 talenta, orang yang ketiga dikasih 1 talenta. Dan tuannya bilang, silakan kembangkan itu. Karena waktu tuannya datang, tuannya mau melihat itu berkembang. Ternyata yang 5 jadi 10, 100%. Dan yang 2 jadi 4, 100%, dia berkembang. Dan yang ketiga 1 tetap 1. Ya, seperti itu dia timbun, dia simpen, dia gali tanah, dia taruh talenta itu di dalam tanah, disimpan dalam tanah. Waktu tuannya datang, dia kembaliin kepada tuannya. Ini loh Tuan, ya, ini nih 1 talenta, ya, saya kembalikan kepada Tuhan. Saudara, Tuhan bilang apa? Tuannya marah kepada yang 1 talenta ini. Tuhan bilang, hai hambaku yang jahat. Dikatakan hamba yang jahat. Kenapa kita jadi jahat? Kalau kita tidak mau berkembang, kita ingin terikat terus. Kenapa, saudara kekasih? Jahat ini sih berbicara tentang kita tidak percaya kepada Tuhan. Amin. Kita tidak percaya kalau Tuhan sanggup membawa kita ke new level, ke new dimension, ke new musim yang baru. Ada amin? Haleluya. Saudara yang kekasih, untuk itu mari izinkan sesuatu
Di dalam kehidupan yang mengikat Anda lepaskan itu dalam hidupmu. Apa yang menjadi cita-cita Anda? Apa yang menjadi kerinduan Anda? Yang Anda rasa tidak mungkin. Itu sesuatu yang impossible. Atau ada sesuatu yang Tuhan mau bawa kepada Anda. Tiba-tiba terbuka jalan. Dan Tuhan bilang, oke, saya mau kamu belok kanan. Anda harus mengizinkan Tuhan bekerja di dalam dirimu. Ada hal-hal yang baru akan Tuhan kerjakan di musim yang baru ini. Di 2024 ini, Anda akan menuai hal-hal yang baru di dalam kehidupan Anda. Amin. Haleluya. Yang belum pernah even timbul di dalam pikiran dan hatimu, tapi Tuhan sediakan itu buat hidupmu. Haleluya. Saudara yang kekasih, jadi perhatikan dibilang ayat 19 tadi bahwa aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini sesuatu yang impossible. Nah, saudara, nomor 3. Ya, nomor 3 adalah ya kalau kita udah melepaskan, meninggalkan masa lalu dan kita belajar untuk meninggalkan ya kebiasaan yang mengikat kita. Nomor 3, saudara yang kekasih, kita harus mengizinkan Tuhan. Ada amin? Mengizinkan kekuatannya untuk bekerja di dalam kita. Nah, kita lihat, coba kita buka dulu di Kejadian 1 ayat 28. Ya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, saudara yang kekasih, pada waktu Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, setelah dia menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan ini berfirman kepada Adam dan Hawa, ya, firman-Nya adalah dia memberkati mereka. Dikatakan sini, Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah, ya, bertambah banyak, ya, multiply, amin, berkembang biak, ya, dikatakan Allah berfirman bertambah banyak, ya. Tuhan tidak mau kita sedikit, Dia tidak mau kita hanya memperoleh sedikit, karena yang Dia sediakan bagi kita itu banyak, sesuatu yang lebih daripada yang pernah Anda pikirkan, yang bahkan tidak pernah timbul di dalam hatimu. Yang Tuhan sediakan bagi Anda itu banyak. Berarti di sini, saudara, itu bukan hanya buat dirimu, tapi banyak di sini, sehingga Anda juga mulai menjadi berkat. Ada amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, penting sekali di dalam kehidupan kita untuk mengizinkan kekuatan Tuhan yang bekerja. Karena Allah yang berfirman, Dia yang memberkati kita. Dikatakan, ya, Allah memberkati mereka. Lalu berfirman, jadi kekuatan Allah sudah ada di dalam diri kita. Ada amin. Haleluya. Waktu Dia memberkati kita, Dia memberkati kita dengan kekuatannya, ability yang datang dari Allah, kekuatan yang datang dari Allah, ya, bukan dari diri kita. The source of our strength itu tidak datang dari diri kita, tapi datang dari Allah yang berfirman dan Allah yang memberkati kehidupan kita. Ada amin. Haleluya. Itulah sebabnya firman Allah berkata, aku kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Jadi bukan kekuatanmu. Jadi Anda harus bergerak dengan kekuatan Allah. Firman Allah juga berkata, kalau Allah di pihakmu, siapakah lawanmu? Ada yang bisa lawan? Siapa musuh yang bisa melawan Allah? Iblis telah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Ada amin? Haleluya. Kita tidak ada lagi musuh yang dapat melawan kita kalau Allah di pihak kita. Sudah, kita harus ingat status kita. Ya, kita lebih daripada pemenang. Saya sudah pernah katakan, orang yang lebih daripada pemenang itu adalah orang bukan yang membuat kemenangan itu terjadi. Bukan dia, the one, ya, yang buat kemenangan terjadi dalam dirinya, tapi dia menikmati kemenangan itu. Ya, misalnya suami istri, suaminya pergi bekerja, ya, suaminya pergi bekerja, uang suaminya dikasih ke dia, dia pergi beli berlian, dia pergi beli ini, dia beli itu. Saudara, ya, ini yang lebih daripada pemenang bukan suaminya, istrinya. Suaminya yang bekerja, istrinya yang lebih daripada pemenang. Suaminya yang memenangkan, istrinya menikmati. Tuhan telah memenangkan pertandingan itu di atas kayu salib.
Dia berkata, it is done, it is finished. Dan dia mau kemenangan itu kita nikmati. Ada amin? Kita adalah mempelai Kristus. Amin. Suami bekerja, istri menikmati. Saudara yang kekasih, bahasanya begitu ya. Seperti itu. Ya, dia adalah kepala di dalam rumah tangga. Dia bekerja, istri menikmati. Kita adalah mempelai Kristus. Tuhan Yesus mempelai kita laki-laki. Dia sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Dan kita adalah mempelainya. Kita menikmati hasil dari apa yang telah dikerjakan. Ia mempelai pria kita. Ada amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, penting sekali untuk kita mengerti ini. Izinkan kekuatan Tuhan yang bekerja di dalam kita. Ingat, kekuatannya sudah ada di dalam kita. Sejak Anda mengundang dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Remember, saya udah pernah ajarkan tentang arti Tuhan. Tuhan ini kurios, penguasa tunggal. Arti dari bahasa aslinya Tuhan itu, ya, atau Lord, Tuhan. Artinya, kalau bukan artinya, bahasa aslinya dulu adalah kurios. Arti dari kurios ini adalah penguasa tunggal. The ruler, penguasa tunggal dalam hidup kita. Dia the ruler, bukan kita. Ya, bukan kita, bukan kekuatan kita lagi, bukan kemampuan kita lagi. Amin, haleluya. Tetapi dia, He is our Lord, He is my Lord. Kalau dia yang jadi Lord, dia yang jadi Tuhan, izinkan kekuatannya yang bekerja di dalam kita. Jangan kekuatanmu. Banyak orang ngakui Yesus adalah Tuhannya, tetapi dia tidak izinkan Tuhan Yesus menjadi the ruler of their life. Ya, kehidupan mereka. Kita harus izinkan. Saudara yang kekasih, Yesus menjadi Tuhanmu, menjadi the ruler, penguasa tunggal dalam hidupmu. Kekuatannya, kemampuannya, kedahsyatannya. Amin. Keberhasilan yang datang daripadanya, kemenangannya menjadi milik kita. Dan kita harus bergerak. Kita harus bergerak menuju musim yang baru dengan kekuatan Allah. Jadi kalau ada kekuatan Allah bersama dengan kita, Anda bisa multiplikasi atau enggak? Anda bisa multiply atau enggak? Bisa. Bukan kita, tapi ada Allah yang sudah bekerja jauh sebelum Anda ada. 2000 tahun lalu di atas Calvary. Ya, tadi saya katakan dia bilang, it is finished. Haleluya. Saudara yang kekasih, kekuatan itu bekerja dalam kita. Supaya kita dapat memasuki musim yang baru ini. Itu nomor 3. Dan nomor yang terakhir, nomor 4, saudara yang kekasih, yaitu disiplin. Saudara yang kekasih, perlu sekali hidup di dalam disiplin. Ya, jadi kita ini jangan hidup sembarangan. Kita harus hidup disiplin. Saudara, disiplin itu bukan terjadi langsung simsalabim terjadi, no. Tapi disiplin itu adalah sesuatu yang diusahakan, sesuatu yang dikerjakan, dan walaupun kita pertamanya tidak suka, disiplin itu pertama-tama itu bukan menjadi favorit ya, bukan menjadi kesukaan setiap kita. Apalagi disiplin kepada sesuatu yang baru ya. Waduh, kepada orang-orang yang udah merasa mapan ya, yang merasa bahwa udahlah gue segini aja cukup ya, saya dapat gaji $1.000 1 minggu cukup gitu loh ya. Terus aduh $2.000 tapi aku harus kerja ekstra, aku harus lagi membangun sesuatu. Aduh enggak deh. Nah aduh, ini orang ini udah kalah sebelum pertanding ini ya. Ini orang ini nggak bisa pergi ke musim yang baru ya. Ada orang juga ya di dalam memasuki mau menuju musim yang baru ini, ada banyak tabiat-tabiat yang harus dilepaskan ya. Yang saya juga udah pernah ngomong waktu itu, ada orang kasih kolekte setiap minggu kasihnya $2 terus, kasihnya 10.000 terus. Saudara yang kekasih, Anda tidak akan pernah bisa memasuki musim yang baru kalau gaya hidupmu kayak gini. Anda nggak berani melepaskan sesuatu, amin, haleluya ya. Anda mau terikat dengan yang seperti itu, nggak bisa, saudara yang kekasih. Dan musim yang baru ini kita juga harus disiplin di sini. Artinya yang 3 hal tadi kita harus mulai disiplin, saudara yang kekasih. Jangan kita naik turun. Yang tadi saya bilang, saya ngasihnya 10.000 aja setiap minggu. Sesudah itu 10.000, minggu depannya 10.000 lagi. Nah sekarang ya di musim yang baru, mau menuju musim yang baru, 20.000 yang ngasihnya. Waduh, nggak berani. Udah deh, waktu pendeta khotbah tergerak nih 20.000, saya kasih nih 20.000. Minggu depan pendeta nggak khotbah lagi tentang musim yang baru, saya kasih 10.000 lagi
Seperti itu dia. Nah, ini naik turun, tidak disiplin. Kalau Anda disiplin, Anda akan naik, bukan turun. Ada amin. Bukan naik turun, bukan stuck. Saudara, disiplin. Kita harus mulai. Disiplin tidak akan terbangun simsalabim jadi, tapi disiplin harus dimulai dengan tekad, dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Kita lihat Ulangan 1 ayat 11. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Ya, saudara yang kekasih, Anda bisa lihat di sini bagaimana Tuhan begitu disiplin memberkati hidupmu. Ada amin. Haleluya. Tuhan tidak pernah menyerah memberkati hidupmu. Dia tidak pernah, saudara, diam dan membiarkan kita. Tidak pernah, saudara. Ya, kita juga adalah anak-anaknya. Tadi mempelai, kita juga adalah anak-anaknya, saudara yang kekasih. Kalau berbicara anak-anaknya, dikatakan seorang bapak itu tidak akan memberikan ular pada waktu anaknya meminta roti. Ya, seperti itu. Dia bilang bapak yang tidak baik aja. Kalau bapak di dunia ini tidak sempurna, artinya tidak baik ya. Kalau di kata-kata firman Tuhan itu dikatakan tidak baik ya. Jadi tidak sempurna. Ya, itu berbicara tidak sempurna. Ada banyak bapak-bapak yang ingin memprovide, memenuhi kebutuhan anaknya, tetapi bapaknya ini tidak punya. Ya, jadi karena dia nggak sempurna. Tapi kita punya Bapak yang sempurna. Ada amin, Bapak di surga. Makanya dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya, jadi pemenuhan kehidupan kita bukan berdasarkan kantong Bapak kita, Bapak dunia kita yang tidak sempurna, tapi berdasarkan kantong Bapak kita yang sempurna. Ya, pemenuhan kebutuhan itu berbicara segala hal kebutuhan kita. Ya, bukan hanya uang, tapi ada berbagai macam hal. Ya, yang Bapak kita bisa penuhi dan Bapak kita itu memiliki segalanya. Secara disiplin, Allah memberkati kita. Amin. Secara disiplin, dia tidak pernah lalai. Dikatakan dia bukan manusia dan lalai menepati janjinya. Ada amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita juga anak-anaknya harus disiplin. Ya, di dalam kita menuju musim yang baru ini, bergerak menuju musim yang baru, saudara yang kekasih. Marilah kita disiplin, saudara yang kekasih. Mulai disiplin, mulai memasuki musim yang baru ini, saudara yang kekasih. Dengan mendisiplinkan diri kita. Jangan menjadi orang-orang yang naik turun. Firman Allah berkata di Wahyu apa? Orang-orang yang naik turun, yang abu-abu, yang hidup di gray area, ya, orang-orang yang suam kuku, Tuhan akan apa? Dimuntahkan. Betul? Haleluya. Kita harus disiplin juga, saudara. Disiplin untuk percaya kepada Dia, percaya kepada janji Tuhan, disiplin untuk sungguh-sungguh beriman hanya kepada Dia, disiplin bergerak dengan kekuatannya, disiplin mengizinkan kekuatannya bergerak di dalam kita, disiplin meninggalkan masa lalu kita, disiplin untuk mengizinkan Tuhan melepaskan kita dari ikatan-ikatan yang membelenggu kita. Ada amin. Haleluya. Sudah penting sekali. Coba disiplin ini, dan ayat yang terakhir akan kita baca tentang Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara kekasih, ini berbicara apa? Ini berbicara tentang sesuatu yang dimulai, yang tadi saya katakan kita belum pernah. Kita tidak pernah melakukannya. Dan ini bukan pengalaman kita. Ini bukan sesuatu yang pernah kita jalani sebelumnya. Amin. Enak apa enggak enak? Enggak enak. Benar? Kalau kita pakai daging, coba perhatikan. Saudara, kalau kita pergi ke suatu tempat dan daerahnya kita udah tahu how to get there, kita tahu sekali bagaimana nyampe ke tempat itu. Kita tahu, oh ini terus belok kanan belok kiri gini, kita udah tahu lah, kita udah hafal
Tanpa GPS kita bisa pergi ke situ. Enak apa enggak? Enak. Apalagi kita udah tahu bahwa ada jalan-jalan alternatif. Saudara yang kekasih, saya diajak sama Pak Roy, sama Bu Ella, ya, waktu itu pergi ke makan di dekat New York sana, di makanan di restoran Jepang. Saya makan, saya suka, dan saya kepengen lagi. Tetapi 3 kali kita perginya pakai GPS, itu 3 kali pergi, jalannya 3 kali berbeda. Begitu juga pulang, beda-beda, saudara yang kekasih. Saudara, saya mikir lagi mau keempat, mau pergi apa enggak ya. Seperti itu, jalannya mau lewat mana lagi, gitu loh. Nggak suka jalannya. Saudara yang kekasih, sesuatu yang disiplin, ya, kita harus belajar menyukai. Kalau kita kuat sekali, saudara yang kekasih, kita benar-benar kuat di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita percaya kita akan menuju musim yang baru yang akan Tuhan bawa di dalam kita. Dan kita punya motivasi, kita punya tekad yang bulat, yang kuat. Saudara yang kekasih, nggak ada masalah. Mau jalannya beda-beda, mau kita belok lagi, kiri, kanan, ada apa, kita akan tetap pergi ke sana. Jadi saya menyimpulkan makanan Jepang itu di sana tidak begitu kuat buat saya. Sehingga saya malas mau pergi 4 kali lagi. Saudara yang kekasih. Tetapi kalau tujuan saya jelas. Amin. Kepercayaan saya sudah bulat. Tekad saya sudah bulat. Tantangan apapun akan kuhadapi. Ada amin. Haleluya. Apalagi saudara yang kekasih, Tuhan yang adalah pembelaku, Tuhan yang memenangkan pertempuran dan Dia sudah memenangkannya buat saya. Ada amin. Haleluya. Paulus, dia tidak pernah takut kepada tantangan. Dia bilang hidupku bagi Kristus. Penderitaan, dia bilang yang aku alami adalah penderitaan yang biasa, yang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan aku terima. Ada amin. Haleluya. Kalau Anda lihat di depan sana, ada yang Tuhan siapkan kemuliaan Allah di depan sana, dan ada tantangan. Saudara, Anda tidak melihat tantangannya. Anda akan disiplin bergerak. Ada amin. Karena Anda tahu ada kemuliaan di sana yang Tuhan sediakan bagimu. Rasul Paulus dia bilang, aku tidak menghiraukan sedikit pun nyawaku, asal saja aku bisa mencapai garis akhir. Ada amin, saudara kekasih. Di musim yang baru ini Tuhan akan membawa Anda memasukinya. Baik secara spiritual. Saudara yang kekasih, Dia akan membawa Anda mengalami Dia more and more, lebih dan lebih di musim yang baru ini. Anda akan melihat pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Saudara, itu Anda juga harus disiplin di dalam menyediakan waktu-waktumu, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan Dia. Ada amin, saudara kekasih. Ya, karena Dia akan membawa kita naik ke level yang lebih tinggi lagi, ke musim yang baru, di mana kita akan melihat kemuliaan, kekuatan, kuasa, kasih, pekerjaan Allah yang dahsyat yang akan bersama-sama dengan kita. Haleluya. Dan juga apa yang menjadi kerinduan mimpimu, saudara yang kekasih, saya percaya ada Tuhan di sana yang menyediakan itu bagimu. Karena selama kita hidup di dunia ini, Tuhan mau memenuhi semua keperluan kita. Haleluya. Dan Dia mau kita berkembang. Ingat talenta 5 jadi 10. Dan bukan hanya sampai 10 di situ saja, tapi Tuhan mengambil yang 1 itu, menambahkan 10 jadi 11. Ada amin. Haleluya. Tuhan mau, saudara kekasih, kita naik, bukan turun. Kita jadi kepala, bukan jadi ekor. Saudara yang kekasih, saya akan mengakhiri khotbah saya pada hari ini, supaya kita bergerak menuju musim yang baru. 4 hal ini jangan Anda lupakan di dalam kehidupanmu, khususnya di 2024. Saya percaya ada hal-hal yang besar yang akan Tuhan kerjakan di 2024 ini. Yang pertama, 4 hal itu, saudara kekasih, meninggalkan semua yang telah di belakang kita. Mengizinkan kekuatan Tuhan yang bekerja dalam kita. Dan belajar meninggalkan kebiasaan yang mengikat kita. Amin. Dan kita harus disiplin. Saudara yang kekasih, 4 hal ini harus menjadi gaya hidup kita. Haleluya. Dan saya percaya di 2024 ini, di tahun penuaian, kita akan menuai apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Dan semua tuaian itu, saudara yang kekasih, semua itu tujuannya adalah untuk kemuliaan namanya. Haleluya, nama Tuhan dipermuliakan. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin.